Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anwar, NIM 18041045, kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi penggajian karyawan di software NetBeans versi 8.2 sebagai syarat untuk memenuhi proyek UAS. Langkah pertama yaitu kita mengaktifkan SAMPiPi Control. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk browser dan kita masuk ke phpMyAdmin dengan alamat URL-nya localhost php/phpMyAdmin/ kemudian enter. Setelah itu kita buat database-nya. Kebetulan saya sudah membuat database-nya dengan nama gaji karyawan. Kemudian kita membuat tabel di dalam database gaji underscore karyawan dan saya namakan dengan tabel gaji. Isikan semua field name yang ada di tabel gaji. Di sini ada NRP, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, transport, masuk, dan gaji. Field name NRP saya jadikan primary key. Setelah kita membuat database, kemudian kita masuk ke software NetBeans versi 8.2. Langkah pertama kita membuat nama project atau nama aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat aplikasi penggajian karyawan. Kemudian di dalam aplikasi penggajian karyawan ada 6 package yang saya buat. Yang pertama ada package control, kemudian ada package DAO, ada package koneksi, ada package model, dan package report dan package view. Kita membuat package dengan nama model. Di dalam package model terdapat kelas dengan nama gaji. Di dalam kelas gaji kita mengidentifikasi variabel. Variabel pertama NRP, nama, jabatan, gapok, tunjangan, transport, masuk, dan gaji dengan tipe data string. Privat di sini artinya untuk memanggil variabel yang sudah dibuat ke kelas turunannya. Kemudian variabel tersebut dibuat getter-setternya dengan cara klik kanan, insert kode, getter dan setter. Lalu akan muncul seperti ini. Setelah kita buat package model, kita buat package koneksi, dan di dalamnya terdapat kelas yang bernama DB Connection. Di dalam kelas DB Connection, kita tulis kode private connection koneksi, dan kita tulis kode public connection connect. Kemudian kita hubungkan database yang telah kita buat di phpMyAdmin ke kelas DB Connection dengan alamat string URL sama dengan jdbc.2mysql.2/2 kali localhost.23306/ dengan nama database gaji underscore karyawan. Apabila berhasil, akan muncul pesan berhasil koneksi. Apabila gagal, akan muncul pesan gagal koneksi. Setelah kita buat ke-6 package itu, kemudian kita buat kelas di masing-masing package yang sudah kita buat. Yang pertama ada kelas gaji DAO. Gaji DAO ini berada di package DAO. Di dalam kelas gaji DAO ada beberapa metode yang kita buat. Yang pertama ada getAll.
GetAll di sini berfungsi untuk mengambil field name yang ada di database agar bisa terhubung ke program atau ke aplikasi yang sudah kita buat. Yang pertama kita hubungkan kelas DB Connection. Kelas DB Connection ini ada di PK Koneksi. Isi kelas dari DB Connection yaitu alamat untuk menghubungkan nama database agar terhubung dengan program yang sudah kita buat. Setelah kita menghubungkan kelas DB Connection di kelas gaji.dao, kemudian kita panggil nama tabel di database yang sudah kita buat dengan sintaks select star from gaji. Kemudian kita hubungkan kelas gaji. Kelas gaji ini terletak di package model. Kelas gaji ini berisi nama variabel yang akan kita identifikasikan. Yang pertama ada variabel NRP, nama, jabatan, gapok, tunjangan, transport, masuk, dan gaji. Ke semua variabel ini kita menggunakan tipe data string dan kita menggunakan privat, artinya kita hanya bisa mengambil variabel ini ke turunan kelasnya. Kemudian balik lagi ke kelas gaji.dao, kita buat objek di dalam kelas gaji, kemudian isinya kita panggil variabel yang ada di kelas gaji ke metode yang ada di getAll. Nama saya Muhammad Ilham Saputra, NIM 18041 041. Di sini ada metode save di dalam kelas gaji.dao. Metode save ini kita hubungkan dengan kelas DB Connection yang ada di PK Koneksi. Metode save ini artinya agar file name yang kita input bisa tersimpan ke database yang kita buat dengan perintah sintaknya insert into gaji, NRP, nama, jabatan, gapok, tunjangan, transport, gaji, dan masuk. Kemudian kita buat objek STMT. STMT di sini untuk men-setting variabel sesuai dengan kolom yang kita buat di database. Apabila perintah save berhasil, maka akan muncul data berhasil disimpan. Dan jika koneksi gagal, akan muncul pesan data gagal disimpan. Kita buat method getID. Metode getID ini berfungsi untuk perintah apabila kita akan mengupdate ataupun menghapus data yang ada di tabel. Metode getID ini berada di kelas gaji.dao dan masih sama, kita hubungkan dengan kelas DB Connection. Kemudian kita panggil dengan primary key ke database dengan sintaks select star from gaji, di mana NRP kita panggil dengan objek G, kemudian kita get NRP. Setelah itu kita buat objek STMT, kemudian kita buat lagi objek RSLT. Setelah itu kita identifikasikan objek G sebagai di kelas gaji. Kemudian objek G ini untuk memanggil variabel dari kelas gaji agar bisa diupdate ataupun untuk di-delete. Setelah kita buat metode getID, kemudian kita buat metode update. Metode update ini masih di dalam kelas gaji.dao dan masih sama, kita hubungkan dengan kelas DB Connection di bawah PK koneksi. String update ini
sintak update ini yaitu update gaji, kemudian set nama, jabatan, gapok, tunjangan, transport masuk gaji, di mana NRP. NRP di sini sebagai kunci, artinya dia dijadikan primary key, artinya dia itu tidak bisa diubah sebagai patokan saja. Kemudian kita buat objek STMT. Objek STMT ini untuk men-setting agar variabel yang kita buat sesuai dengan kolom yang ada di database. Kolom 1 ada get name, get nama, dan seterusnya sampai kolom 8 ada get NRP. Apabila proses running tidak error pada saat kita melakukan update, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Dan apabila ada error di dalam proses coding yang kita buat, maka akan muncul data gagal diubah. Setelah kita buat metode update, kemudian kita selanjutnya buat metode delete. Metode delete di sini, masih sama di dalam kelas gaji DAO, dan kita hubungkan selalu dengan kelas DB connection di bawah package DAO. Sintak untuk menghubungkan metode delete ini yaitu delete from gaji, di mana NRP dijadikan sebagai primary key. Kemudian kita buat objek STMT, kemudian kita settingkan ke kolom 1 yaitu gaji.getNRP, karena variabel NRP ini kita dijadikan sebagai primary key atau sebagai patokan. Apabila proses delete ini berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus, dan apabila proses delete ini gagal, maka akan muncul message data gagal dihapus. Kita buat metode searching masih sama di dalam kelas gaji DAO, dan kita hubungkan dengan kelas DB connection di dalam package koneksi. Kelas searching ini berfungsi untuk kita mencari data dari database yang kita buat dengan memasukkan file name yang sudah dijadikan patokan. Di sini ada file name di kolom 1 dan kolom 2. Sintak untuk memanggil metode searching ini ke database yaitu dengan select start from gaji, di mana NRP seperti atau nama seperti inputan yang kita masukkan. Kemudian kita buat objek STMT. Objek STMT ini untuk men-setting kolom 1, dalam hal ini ada NRP sebagai inputan untuk mencari data yang akan kita cari, dan kolom 2 ada variabel nama sama untuk mencari data yang akan kita cari. Setelah itu kita buat objek G yang dengan dihubungkan kelas gaji. Objek G di sini untuk mengambil dan men-setting variabel yang ada di kelas gaji untuk bisa ditampilkan saat kita akan melakukan pencarian data. Setelah kita membuat metode di dalam gaji DAO, selanjutnya kita membuat frame dengan yang dimasukkan ke dalam package view dengan cara klik kanan new gframe from. Nah, di sini kan kita sudah membuat gframe. Berikut tampilan interface-nya di sini menggunakan label untuk NRP, nama, jabatan, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan kelas gaji frame. String merupakan tipe data dari NRP, nama, jabatan. INT merupakan tipe data dari kapok, tunjangan, transport, masuk, gaji. Kelas gaji, objek G. Kelas gaji controller, objek GC, sama dengan konstruktor
kelas gaji controller. Karena kita membutuhkan array dalam hal penyimpanan data, kita akan menulisnya kode ini. List kelas gaji objek gj sama dengan new constructor array list objek gaji frame metode tampil. Di sini saya akan jelaskan metode tampil. Objek gj sama dengan objek gc. Hal merupakan metode yang ada di gaji.io yang berfungsi untuk mengambil file yang ada di objek gc. Objek data array sama dengan new object objek gc size 9. Berarti kita akan membuat array dengan maksimal sampai 9. int x, int ini merupakan tipe data sama dengan 0, berarti kita akan membuat array dimulai dengan 0. For gaji objek g kita koneksikan pada objek gj. Data x array 0 sama dengan objek g get nrp sampai plus x. String merupakan tipe data dari judul array dan nrp nama, jabatan, kapok, tunjangan, transport, masuk, gaji. Ini merupakan file list yang ada di tabel database dan ini harus berurutan. Objek tabel, set model, new develop, tabel model, data, judul. Sini saya akan jelaskan metode load gaji, dimana pada combo box jabatan ini kita bisa memilih salah satu jabatan manager, asisten manager, HRD, staf keuangan, karyawan, office boy dengan kapok atau gaji pokok 5 juta sampai 2,5 juta. Berarti ketika kita memilih salah satu jabatan, maka pada gaji pokok akan muncul secara otomatis. Dan di sini tunjangan sama dengan tipe data int. Di sini tunjangan dengan rumus gaji pokok kali 0,075. Transport dengan tipe data int. Sini kita tetapkan transport dengan nilai 21.500. Berarti transport akan muncul secara otomatis. Dan txt kapok merupakan variabel name dari kapok. Di sini rumusnya 0 plus kapok. Txt tunjangan merupakan variabel name dari tunjangan. Di sini rumus 0 plus tunjangan. Txt transport. Di sini rumusnya 0 plus transport. Di sini saya akan jelaskan metode bersih. Metode bersih berfungsi untuk mengkosongkan text area yang ada pada desain. Misalkan dengan variabel txt nrp dengan bentuk teks kita tuliskan 0, kosong, sampai txt gaji dengan bentuk teks kita tuliskan 0. Kita masuk ke PTN simpan. Di PTN simpan ini kita buat objek G sama dengan new gaji. Jadi objek ini mewakili dari kontraktor gaji. G titik set nrp dalam kurung tag
txt NRP ini adalah text file dari NRP, kemudian get text untuk merubahnya menjadi teks. Seterusnya sampai ke gaji. Kemudian GC atau gaji controller titik save dalam kurung G, gaji controller ini akan di save ke objek G. Kemudian kita panggil metode tampil untuk menampilkan semuanya dari NRP sampai ke gaji, dan metode bersih untuk otomatis membersihkan teks file yang ada di desain ini. Kita masuk ke PTN keluar atau tombol keluar. Kita tuliskan source code integer res sama dengan J option pen titik show confirm dialog dalam kurung gaji frame titik this. Halo, di sini akan memunculkan pesan apakah Anda yakin ini keluar, koma konfirmasi untuk mengonfirmasi, kemudian J option pen oke cancel option untuk memunculkan pilihan oke atau cancel. Di sini saya akan jelaskan label mouse click. Objek G sama dengan objek GC. Get label dengan maksud kita akan mengambil objek label yang ada di objek GC. G sama dengan objek GC get id. Get id ini merupakan metode yang ada di dalam gaji TO, berfungsi untuk mengambil file yang ada di objek G. Sini merupakan file listnya. Dan ketika akan menggunakan label mouse click, maka button simpan akan tersimpan otomatis. Di sini saya akan menjelaskan button update objek G set nama dengan maksud kita akan menginput nama ke dalam objek G dengan variable name txt nama dengan tipe teks sampai dengan objek G set gaji, dan maksud kita akan menginput gaji ke dalam objek G. Integer vaksin berfungsi untuk mengubah tipe data integer ke dalam bentuk teks. Objek GC update pada objek G. Metode tampil berfungsi untuk menampilkan hasil dari button update pada teks area pada desain, dan metode bersih berfungsi untuk membersihkan teks area pada desain. Di sini saya akan jelaskan button hitung. Objek masuk sama dengan long kapsul long, fungsi untuk mengubah tipe data string menjadi teks atau long. Di sini variable name txt gaji yang ada di dalam gaji yang diterima dengan tipe data string ini dengan rumus kapok plus tunjangan plus transport kali masuk. Saya akan menjelaskan button hapus. If jika kita akan menghapus salah satu data, kita harus memilih salah satu data tersebut. Jika tidak, maka akan muncul notif pilih data yang akan dihapus. Dan ketika kita akan menghapus, maka akan tersimpan otomatis. Saya akan menjelaskan dari pencarian dari data tabel. Berikut source kodenya. Objek GC sama dengan GC searching type cari atau variabel dari text field cari get tag to string objek data array sama dengan new object GC size 9 in x sama dengan 0 for kelas gaji objek GC data x 0 g titik get nrp dan seterusnya plus x.
String judul, NRP, nama, jabatan, kapok, tunjangan, transport, masuk, gaji. Tabel di sini adalah variabel dari tabel. Set model, new, default tabel model, data, judul. Pada PTN print atau button print, pertama kita mengoneksikan ke database dengan kita ketik shortcut-nya java.sql.connection on sama dengan new db connection connect, lalu try awal buka string nama file sama dengan ketik 2 src/report/ nama Jaspernya di sini gaji titik Jasper, kemudian file report sama dengan new file dalam kurungnya nama file Jasper report, jprint sama dengan Jasper report, jrloader object dalam kurung report getPath, Jasper print Jasper file manager file report, Jasper null con atau connection, Jasper viewer sama dengan view report dalam kurung jprint files kurang krawal tutup, kemudian kita sandingkan dengan catch dalam kurung expansion kurang krawal the option pane show message dialog untuk menampilkan pesan dalam kurung 0. Pesannya adalah gagal membuka laporan. Jika gagal dan cetak laporan, the option error message. Buat package controller, di dalam package controller terdapat kelas gaji controller sebagai penghubung kelas gaji DAO dan kelas gaji frame. Kelas gaji controller kita buat objek gaji DAO melalui kelas gaji DAO. List getAll return gaji DAO.getAll merupakan penghubung dari metode list getAll di dalam kelas gaji DAO. Public gaji save gaji return gaji DAO.save. Gaji merupakan metode dari public gaji save di dalam kelas DAO. Public gaji get ID gaji G return gaji DAO.getID merupakan penghubung dari metode public gaji getID gaji G di dalam kelas gaji DAO. Public gaji update gaji return gaji DAO.update gaji merupakan penghubung dari metode public gaji update gaji di dalam kelas gaji DAO. Public gaji delete gaji return gaji DAO.delete gaji merupakan penghubung dari metode public gaji delete gaji di dalam kelas gaji DAO. Public list gaji searching string text return gaji DAO.searching text merupakan penghubung dari metode public list gaji searching string text di dalam kelas gaji DAO. Baik, setelah kita sudah membuat package untuk tampilan desain, kemudian kita akan membuat package khusus untuk cetak atau report. Sebelumnya kita buat package kosong dulu dan kita kasih nama dengan package report. Kemudian di dalam package report kita buat empty kosong. Caranya klik kanan report, kemudian new, kemudian empty report. Kemudian kita namain sesuai dengan apa yang akan kita buat. Dalam hal ini saya sudah buat gaji dan saya namain menjadi gaji. Setelah itu klik finish.
Kemudian kita membuat desainnya terlebih dahulu. Kita harus menghubungkan database agar bisa terkonek ke tampilan report yang akan dicetak. Caranya di dalam CRUD itu ada tombol report data source, kemudian kita klik. Lalu kalau kita belum menghubungkan, maka kita pilih new. Kemudian pilih database JTBC connection, lalu klik next. Kemudian di sini dikasih nama dengan CRUD, namun saya sudah buat, kita buat CRUD. Kemudian di sini kita rubah menjadi tampilan MySQL com JDB MySQL driver. Kemudian di sini kita kasih nama database yang sudah kita buat. Dalam hal ini gaji underscore karyawan. Untuk username kita ketik root, dan untuk password kosong kemudian save password. Kemudian setelah itu klik save. Setelah connection data source, kemudian kita memasukkan query-nya ke dalam gaji JRXML. Ini tampilan apabila query yang sudah kita masukkan sesuai dengan database. Di sini ada 3 tampilan, ada designer, CML, dan preview. Untuk kita mengedit laporan cetak yang akan kita print, kita melakukan di designer. Di sini ada nama file name dan isinya. Kita sesuaikan, kita atur sesuai dengan kemauan kita. Kemudian kita bisa tambahkan kop ataupun identitas dari perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa dikasih surat keterangan dan kita kasih sesuai apa yang kita butuhkan. Untuk melihat itu, kita melakukan preview, artinya apa yang sudah edit ini apakah sudah benar ataupun belum, kita lakukan preview. Ini tampilan preview, artinya tampilan yang sudah kita buat untuk di print. Ini tampilannya seperti ini. Apabila akan menambahkan atau mau edit lagi, maka kita kembali ke designer. Kita buat lagi tampilan yang akan kita inginkan. Kemudian setelah ini semuanya sudah kita edit dan kita sudah preview, kemudian kita gaji frame, masuk ke kelas gaji frame. Setelah kita membuat database yang kita akan desain untuk dicetak, kemudian kita run programnya, kemudian di sini kita melakukan print, artinya kita akan mencetak hasil record yang sudah kita buat tadi. Ini tampilannya. Dan apabila kita akan mengeprint atau mencetak secara langsung, ini ada tombol perintah print. Dan apabila kita akan dijadikan sebagai dokumen, kita download terlebih dahulu, klik save. Kemudian di sini pilih lokasi yang akan dipilih. Kemudian di sini ada pilihan file of type. Di sini menggunakan bisa Jasper Report, JRPrint, PDF, ODT, Doc, HTML, dan sebagainya. Kita sesuai dengan keperluan saja. Setelah sudah, kemudian kita namain atau menamakan file yang tadi, misalkan laporan gaji. Kemudian kita melakukan save. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari kami. Tadi merupakan langkah-langkah kita membuat proyek kecil. Dalam hal ini kita membuat aplikasi pengajian karyawan, dan di dalamnya terdapat total ada 6 package, dan di dalam package ada masing-masing kelas yang dibutuhkan. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.